Salam Guru Penggerak. Kami CDP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Fasilitator Ibu Kania, PP Ibu Yuni dan Ibu Suwati. Perkenalkan, saya Retno Fajarwati. Saya Siti Purwanti. Saya Heri Sulistianto. Kami bertiga akan memperagakan praktek coaching dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat ya juga Pak. Oh iya Pak Heri, Pak Heri akan melakukan proses coaching hari ini ya? Betul, Bu, dengan coachingnya Bu Retno. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak Heri? Oke, silakan, Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Heri juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Heri sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak Heri? Boleh, Bu, silakan, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Heri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu ya. Pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Pak Heri ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Heri kembangkan atau Pak Heri lakukan observasi Pak? Yang nanti akan saya spesifikkan untuk dikembangkan adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif ya, Bu ya. Yang kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 yang akan dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin coaching nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya, dengan coaching tersebut tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara atau langkah seperti itu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Heri melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu, saya akan laksanakan. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Heri. Baik, siap Bu. Silakan Pak Heri bisa Ya, melakukan saya coachingnya. akan segera laksanakan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, Bu Retno. Saking Budi dari mana, Bu? Saya tadi dari kantin Pak Heri, sama Bu Elin tadi diajak ngobrol di kantin gitu. Pak Heri sedang sibuk kan hari ini? Pembosan tidak, longgar. Saya baru saya sambil koreksi hasil kerjaan. Mungkin masalah kok kayaknya urgent sampai ke sini.
Iya Pak Eri, saya mohon izin untuk sharing tentang permasalahan yang saya hadapi. Biar saya itu tidak merasa terbebani Pak Eri. Mohon maaf ya, saya mengganggu kesibukan Pak Eri. Silakan kalau ada masalah besar aja ini sampai perlu ngobrol dengan saya. Silakan Ibu, monggo ada sesuatu yang perlu kita ngobrolkan. Iya, terima kasih Pak Eri. Iya Pak, sebenarnya tujuan saya itu ingin ngobrol dengan Pak Heri itu saya bisa mencari alternatif dari permasalahan saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru. Oh, nah. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah ini dan kira-kira apa yang Ibu Retno harapkan dari novel kali ini? Iya Pak Heri, saya berharap akan mendapatkan gambaran bagaimana langkah yang terbaik setelah saya nanti bisa sharing dengan Pak Heri. Kira-kira masih ada hal yang lain ya? Apa ya Pak ya? Saya berharap nanti mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Jadi semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya, Bu Retno. Amin, amin. Jadi permasalahannya seperti apa? Silakan diceritakan saja. Iya Pak Eri. Begini Pak Eri, saya kan mengajar di kelas 11. Selama beberapa pertemuan itu saya merasa dan mengamati kok hanya sekitar 30% saja Pak. Iya, siswa di kelas saya itu. Dan mereka kayaknya juga tidak antusias, cenderung ramai sendiri, ngobrol sendiri. Yang akhirnya buntutnya itu Pak, sampai ulangan harian yang mereka dapatkan itu maksimal juga jelek seperti itu Pak. Berarti permasalahannya kan dari proses pembelajaran ya? Iya. Lalu kira-kira apa yang membuat anak-anak kok kurang antusias seperti itu? Mungkin karena metode mungkin ya Pak ya, yang saya ajarkan itu metode saya mungkin yang monoton seperti itu Pak. Metode seperti apa sih yang Bu Retno pakai? Sepertinya yang saya lakukan setiap saat pembelajaran itu saya menggunakan metode mencatat dan berdiskusi Pak. Menurut Bu Retno, proses pembelajaran mencatat dan diskusi seperti apa ya? Sehingga sampai anak-anak kok agak malas dalam proses pembelajaran. Ya, karena mereka menganggapnya proses pembelajaran yang saya lakukan itu hanya itu aja Pak. Seperti itu. Ya, bagaimana tanggapan mereka dalam pembelajaran yang sedang berlangsung dari hari ke hari itu? Iya Pak, saya melihat secara langsung maupun secara tidak langsung mereka sepertinya tidak tertarik. Bahkan dalam mata pelajaran saya itu sepertinya mereka juga terlihat ngantuk seperti itu Pak. Bahkan mungkin bosan dengan pembelajaran seperti itu. Mereka merasa jenuh sih Pak sebenarnya. Jadi masalahnya itu sudah tampak. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Retno lakukan dalam kegiatan proses belajar ini? Ya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu hanya mencatat, kemudian hanya berdiskusi seperti itu aja Pak. Mengapa Bu Retno tidak menggunakan metode atau model pembelajaran yang lain? Karena menurut saya metode yang saya lakukan itu sudah cukup dan diterima oleh siswa dan anak-anak. Saya anggap mereka bisa memahami materi saya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus loh Bu Retno. Kemudian menurut Bu Retno bagaimana hasilnya saat dengan menggunakan metode mencatat dan diskusi tadi? Seperti kita ketahui bahwasanya karakter dan profil belajar murid itu kan beragam. Iya Pak. Saya kok tidak berpikir ke sana ya Pak Eri ya. Dan menurut saya selama ini masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang kurang maksimal. Itu pentingnya karena untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang beragam. Iya ya Pak ya. Jadi setelah Bu Retno cerita, sekarang bagaimana yang Bu Retno rasakan sendiri? Iya Pak, terima kasih. Terus terang saya sudah merasa ada gambaran. Tetapi sebenarnya masih ada Pak yang mengganjal di hati ini Pak. Ada satu hal yang membuat saya itu masih merasa resah sekali. Ya. Apa Bu itu yang membuat jenengan masih sedikit resah? Saya masih memikirkan Pak, bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan hasil pembelajaran saya itu dengan nilai yang lebih baik. Iya. Jika boleh saya menyimpulkan yang membuat Bu Retno merasa tidak berhasil dalam mengajar itu anak-anak nilainya kurang, mereka tidak antusias, banyak yang ngantuk dan merasa bosan gitu kan? Iya, sepertinya kenyataannya yang saya hadapi memang seperti itu Pak. Apakah nanti saya bisa mengajak anak-anak bisa lebih aktif lagi ya Pak ya?
Bu Retno, untuk masalah ini saya bisa merepresentasikan dulu bahwasanya proses pembelajaran yang penjenengan lakukan selama ini, jika nantinya Bu Retno menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton, pasti siswa akan lebih senang dan pastinya akan dirindukan di kelas, Bu. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, amin amin. Selanjutnya yang kita bahas di sini, apa rencana Bu Retno selanjutnya ke depannya untuk pembelajaran ini? Iya Pak, mungkin kedepannya saya akan mengubah metode KBM dan juga sumber belajarnya Pak. Bagus itu, rencana yang baik. Kira-kira cara melakukannya gimana Bu? Mungkin Pak, saya akan berencana menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik pada siswa. Mereka kemudian saya ajak untuk apa ya, bermain kuis dengan soal-soal yang ada di kuisis atau mungkin di pembelajaran seperti Wordbell seperti itu. Dan saya akan berkolaborasi Pak dengan guru lain untuk mengamati proses pembelajaran saya yang kemudian bisa memberikan masukan kepada saya. Good, istimewa. Bagus sekali Bu. Setelah ini saya akan mulai proses pembelajaran yang menyenangkan. Bu Retno melakukan proses-proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah penyelesaian yang Bu Retno lakukan itu sudah bagus. Saya setuju banget dengan ide-ide yang penjenengan lakukan. Iya Pak, saya akan menggunakan media dan alat yang nyata ya Pak ya, sehingga siswa bisa lebih memahami pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya teori saja Pak. Mantap itu, luar biasa. Langkah-langkah yang sangat bagus. Saya sangat mendukung ide jenengan. Alhamdulillah Pak, syukurlah. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur Pak Heri, saya merasa tidak tenang jika ada siswa di kelas saya itu saat pembelajaran merasa bosan, jenuh, dan terlihat ngantuk, bahkan nilainya juga tidak maksimal. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dan syukur Bu. Akhirnya Bu Retno sedikit lega. Terus dari yang sudah Bu Retno rencanakan, komitmen apa yang akan beliau lakukan untuk menjalankan semua rencana tadi? Iya Pak, saya akan secepatnya melakukan pembelajaran langsung dan mengajak mereka masuk ke ruang bengkel Pak. Jadi karena memang pembelajaran saya lebih banyak prakteknya dan saya akan mengajari mereka ke bengkel untuk lebih memahami cara kerja rem dan bagaimana cara mereka untuk mempraktekkan. Kemudian saya akan memperkenalkan peralatan yang ada di bengkel, kemudian mengoperasikannya serta praktek-praktek lainnya. Iya, itu cara yang tepat agar KBM Retno lebih berkualitas. Akhirnya jenengan menemukan sendiri perubahan yang akan dilakukan untuk peningkatan KBM kan? Iya Pak, ya saya akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Ide yang bagus. Selanjutnya apa yang perlu Bu Retno lakukan selanjutnya untuk membiasakan pembelajaran yang bagus yang berkualitas? Ya, saya akan berusaha Pak untuk memperkaya metode pembelajaran yang saya lakukan dan membuat variasi sumber belajar Pak. Kemudian kedepannya tidak ada lagi siswa yang merasa jenuh dan pembelajaran yang saya lakukan. Semoga hasil ini dapat segera terselesaikan Ibu ya. Dan Bu Retno dapat semangat kembali dalam mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan pasti dirindukan oleh anak-anak. Iya, amin. Terima kasih Pak Eri dan terima kasih atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega dan ada gambaran Pak Eri dalam mengelola kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Semoga saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan kebahagiaan karena pembelajaran kita itu memang dinantikan siswa di kelas ya Pak Eri ya. Amin amin. Iya Bu Retno sama-sama. Dan saya mohon maaf Pak Eri, ini saya mau melanjutkan jam mengajar di kelas lain sampun bel Oh Pak iya, Eri. silakan. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Heri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah buat saya sudah lancar, buat saya sudah melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan saya. Alhamdulillah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Heri. Pertanyaan yang pertama, apa saja
Tadi selama kegiatan coaching yang saya laksanakan, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi Pak Heri sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Heri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada uji, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam uji, kemudian Pak Heri juga sudah mengarahkan uji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Heri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri uji agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga sudah mendengar percakapan Pak Heri dengan uji. Pak Heri sudah fokus terhadap uji, arahnya di situ. Pak Heri sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Pak Heri sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Heri tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa Pak Heri sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Heri sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak ya. Satu lagi, boleh Pak? Boleh Bu. Untuk kedepannya nih Pak Heri, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Heri kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Gini ya Bu ya, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan itu saya ingin mendalami alur tirtanya Bu, karena itu sangat urgent dalam proses melakukan coaching supaya di kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik daripada tadi Bu. Oh iya, baik Pak, luar biasa. Jadi Pak Heri akan mendalaminya lagi ya Pak ya, alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Heri, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian peragaan praktek coaching dari kami dalam tugas demonstrasi kontekstual. Semoga menjadi pembelajaran yang bermakna. Tergerak, bergerak, menggerakkan.